Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin bolu kukus teman-teman. Dan satu loyang itu bisa jadi 4 macam kue. Ini cocok banget untuk kalian yang mau jualan tapi tidak punya oven. Cantik banget kan? Ini bolunya lembut banget karena dia itu benar-benar enak banget karena kita kukus ya. Jadi dia lembut, wangi, wah pokoknya enak banget lah. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Sekarang kita siapkan bahan keringnya dulu. Di sini saya pakai terigu protein rendah. Kalau kalian mau pakai terigu protein sedang juga bisa. Dan kita akan tambahkan dengan susu bubuk dan baking powder. Di sini saya pakai double acting ya. Kita juga perlu garam. Kita ayak sebentar dan kita aduk-aduk supaya semua tercampur menjadi rata. Untuk bahan basahnya saya ada susu cair, minyak sayur, dan juga santan kara. Ini santan instan ya teman-teman. Selain itu saya juga tambahkan dengan mentega cair. Ini kita aduk-aduk, kita campur rata semuanya, lalu kita sisihkan. Sekarang kita akan kocok telurnya dan gula pasir. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi kira-kira 4 atau 5 menit saja dulu ya. Setelah 4 atau 5 menit kita akan tambahkan dengan SP sebanyak kira-kira 9 gram di sini. Jadi 9-10 gram itu nggak masalah ya teman-teman, kurang lebih. Dan ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi 4-5 menit lagi sampai dia tuh kental berjejak. Bila sudah seperti ini, kita akan masukkan terigunya secara 3 tahap. Tahap ke-1 dan kedua ini kita langsung saja, maksudnya tidak perlu diberi cairan ya. Setelah kita masukin tepung terigu yang kedua, baru kita masukin bahan cairnya. Ini aduknya cukup seperti ini ya teman-teman, diaduk balik saja, jangan dikocok-kocok, nanti dia turun. Untuk bahan cairnya kita masukin semuanya saja, kita aduk balik lagi seperti tadi sampai semuanya tercampur rata. Baru kita masukin sisa tepung terigu yang tadi, kita aduk lagi sampai dia halus. Dan kita rapikan dengan spatula supaya sampai dasar-dasarnya bisa tercampur rata. Ini adonannya sudah saya bagi 4 ya teman-teman, sama rata semuanya, nanti kalian timbang aja. Nah ini untuk yang warna coklat saya kasih coklat bubuk, tapi kalau kalian mau kasih pasta juga boleh coklat pasta. Ini kita aduk sampai rata, tapi nanti untuk rasanya kalian bisa pakai rasa yang lain ya. Nah untuk rasanya yang kedua saya pakai bubuk taro teman-teman. Kalau kalian nggak punya bubuk taro, kalian bisa pakai pasta taro atau pasta yang lainnya juga boleh. Untuk rasa satunya lagi saya kasih dengan pasta mocha. Sama aja kita aduk-aduk sampai semuanya menjadi rata. Dan yang terakhir tidak pakai rasa tapi saya kasih vanilla extract. Untuk loyangnya saya punya loyang ini ya teman-teman, dia sudah langsung ada sekatnya, jadi bisa untuk 4 rasa. Pertama kita tuang yang mana saja, semuanya kita tuang. Nah itu kan bawahnya ada yang keluar teman-teman. Kalau kalian rajin itu diangkat ya, supaya tidak tercampur. Tapi karena nanti kita akan taruh di bawah, jadi saya pikir nggak masalah, saya tidak angkat ya. Nah untuk merapikannya kita rapikan dengan sendok atasnya seperti ini. Jangan lupa diketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubble. Dan kita akan
kukus dengan kukusan yang sudah mendidih. Jadi setelah selesai kalian kocok telur, itu sebaiknya kalian panasin dandang dulu ya. Nah ini dandangnya harus airnya sudah bergolak ya teman-teman. Kita akan kukus selama 17 menit. Nah setelah 17 menit kira-kira hasilnya seperti ini. Ini panas-panas, langsung kita keluarkan dari loyangnya teman-teman dan kita taruh di rak pendingin, biarkan dia dingin. Ini bolunya lembut banget ya teman-teman. Walaupun yang coklat udah ditambahin coklat bubuk 10 gram, dia tetap lembut dan wangi sekali. Nah kalau sudah dingin kita akan bagi 3. Bagi 3-nya nanti terserah kalian gimana caranya. Cuman saya nggak pinter, kadang-kadang suka miring-miring, jadi saya bagi 3 seperti ini. Dengan cara seperti ini dia hasilnya rata banget. Dan pastikan pisau yang kalian pakai itu pisaunya tajam ya. Untuk buttercreamnya sebaiknya kalian bikin, di resep saya sudah ada resep buttercream ya. Ini saya pakai buttercream sisa teman-teman. Dan saya pakainya sedikit-sedikit karena saya takut nggak cukup ya. Saya males bikin lagi tapi ternyata benar dia tidak cukup. Untuk yang ungu ini saya pakai pewarna ungu. Tapi ternyata hasilnya dia jadi biru ya. Karena saya pakai yang water base, mungkin saya juga kurang ngerti, tapi jadi sekarang saya tambahin yang warna merah. Biru dengan merah dia akan menghasilkan warna ungu. Semua buttercream kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Dan buttercreamnya ini untuk satu cake itu kayaknya dia perlu lumayan banyak, 1 mangkok ini penuh ya. Nah untuk yang coklat saya pakai pasta coklat. Ini semua yang saya bikin akhirnya kurang teman-teman. Walaupun saya pakainya udah saya irit-irit dan saya usahakan untuk saya tidak bikin buttercream lagi. Ternyata nggak cukup, tetap saya akhirnya bikin buttercream lagi. Dan mohon maaf videonya ini juga ada beberapa yang tidak lengkap videonya. Hari ini kayaknya moodnya kurang baik. Dan untuk yang mocha, pastanya kita pakai mocha juga. Nah sekarang untuk spuitnya, saya punya spuit seperti ini. Jadi satu set ini dia datangnya ada 3 ya, 3-3-nya saya pakai. Ini saya pakai yang spuit seperti ini. Cuman mohon maaf ya teman-teman, benar-benar videonya ada beberapa yang saya lupa pencet rekam. Padahal kuenya udah selesai dibikin gitu. Jadi apa boleh buat ya. Nah ini untuk yang taro, untuk layer pertama dan layer kedua sama, kita akan bikin seperti ini. Cantik ya teman-teman. Kalau kalian mau atasnya juga bisa dibikin seperti itu ya. Cantik juga motifnya. Untuk buahnya nanti kalian tidak perlu pakai kiwi, bisa pakai stroberi, jeruk, dan lain-lain. Tapi kiwi ini teman-teman kalian harus coba karena ini benar-benar enak. Saya baru tahu ya ternyata tuh kiwi enak banget untuk dibikin bolu. Lebih enak dari stroberi menurut saya. Karena stroberi kita kan biasanya asem. Ini juga ada asemnya, tapi asemnya nggak terlalu asem. Nah teman-teman mohon maaf videonya tahu-tahu udah jadi. Saya lupa pencet rekam, tapi sama aja. Saya piping dengan piping yang sama, caranya sama. Sekarang untuk yang mocha juga sama. Ini pertama saya piping seperti ini, tapi hasilnya jelek ya teman-teman. Dan ini saya taruhnya sedikit karena saya seperti saya bilang tadi, saya nggak mau bikin buttercream lagi, tapi ternyata tidak bisa ya, harus tetap pakai buttercream lagi. Dan untuk pipingnya sebaiknya dibikin piping bunga aja seperti ini teman-teman, jauh lebih cantik ya. Nah untuk atasnya baru kita
asal aja nggak apa-apa, karena toh nanti kita akan ratakan seperti ini dan atasnya kita akan taburi dengan kacang nugget. Cara bikin kacang nuggetnya harusnya ada di video-video saya yang lain ya teman-teman. Kalian juga pasti udah sering bikin. Nanti ini kita taburin aja. Kalau kalian nggak punya kacang nugget, kalian bisa taburin dengan meses juga enak. Sekarang kita akan satukan ke kue yang tadi sudah kita bikin ya teman-teman. Caranya seperti ini. Saya kebetulan ada ini sendok yang besar ya. Kalian nanti bisa pakai itu yang buat wajan ya, yang penggorengan itu buat goreng-goreng. Kalau nggak ada yang seperti ini, sesuatu yang ceper gitu. Nah, pastikan semuanya rata ya teman-teman, jadi nanti hasilnya cantik. Kue yang sudah jadi ini bisa kita masukin kulkas dulu sebentar. Tapi kalau untuk rasa teman-teman, kue ini lebih enak kalau kita tidak masukin kulkas. Setelah keluar dari kulkas, dia tetap lembut, hanya saja sedikit lebih kering. Nah, ini atasnya kita piping dengan buttercream sedikit dan tengahnya kalian bisa kasih coklat kalau ada. Nah, ini juga teman-teman, tadinya saya cuman asal pencet-pencet aja tanpa spuit ya, tapi ternyata menurut saya kurang cantik ya. Jadi akhirnya saya tetap cari lagi spuit. Nah, spuit seperti ini udah paling cocok teman-teman. Dia cantik, ada gradasinya. Jadi nanti dilihat dari luar pun dia tetap cantik gitu. Jadi mohon maaf teman-teman ya, hari ini moodnya kurang baik. Saya kadang lupa pencet rekam dan juga buttercreamnya banyak yang kurang-kurang. Nah, untuk atasnya ini saya pakai coklat pasta yang saya hangatkan dulu, jadi dia sedikit lebih cair. Nah, kemudian ini tengahnya saya taruh Ferrero dan akhirnya nanti tengahnya itu saya kasih siram lagi dengan coklat pasta dan pinggir-pinggirnya saya kasih coklat dark Karebi ya teman-teman, supaya lebih cantik aja. Tapi kalian bisa pakai meses, pakai kacang, pakai almond, terserah kalian ya. Banyak sekali variasi yang bisa kita bikin. Supaya lebih cantik hasilnya, ini kita kasih pinggir-pinggirnya kesan tetes meleleh gitu ya teman-teman, pakai coklat pasta yang sudah kita hangatkan dulu, jadi dia lebih cair. Untuk yang ungu juga teman-teman, mohon maaf ini lupa kerekam, tapi atas bawah semua sama saya piping seperti ini, tidak berubah. Kalian tinggal liatin aja, lapis dasar dan tengah sama ya, pipingnya seperti ini. Nah, supaya cantik, atasnya saya kasih nggak tahu apa ini, permen atau coklat ya, sudah ada di kulkas udah lama, jadi saya tinggal pakai aja. Gampang kan bikinnya teman-teman, dan tidak perlu keahlian keterampilan khusus, biasa aja juga dia tetap hasilnya jadi cantik. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya tidak hitung harga jual, karena nanti kan toppingnya tergantung dari topping kalian, dan bulunya bisa bulu kukus, bisa bulu panggang ya. Jadi nanti bebas-bebas aja, yang pasti ini tidak mahal, bikinnya gampang dan rasanya enak. Sekarang kita belah, gimana dalamnya? Tuh, cantik kan teman-teman? Kalau kalian mau bisa juga kalian taruh buttercream semuanya yang rata, baru atasnya dikasih ini buahnya penuh ya. Tapi kan sayang jadinya kita pakai buahnya kebanyakan gitu. Nah, ini kita cobain ya, rasanya gimana. Rasanya ini udah kemarin ya teman-teman, jadi ini sudah masuk kulkas karena kemarin saya bikinnya udah sore, dan tadinya saya nggak mau potong, cuman saya pikir kalau nggak dipotong gimana ya, kalian pasti penasaran rasanya seperti apa, dalamnya seperti apa. Jadi ini saya potong sedikit saja, karena kalau saya makan banyak nanti kekenyangan ya teman-teman. Tapi ini rasanya enak banget, dia lembut. Dan yang pasti dia lebih enak kalau tidak dimasukin kulkas. Selesai sudah videonya teman-teman. Untuk
resep keterangan lengkap saya taruh di box deskripsi ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.